Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binaya Kansa dengan NIM 2311144 dan di sini ada rekan saya bernama Abdul Rahman Dengan NIM 2311146. Baik, pada kesempatan ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Analisis Hubungan Kondisi Pembelajaran dengan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fikih di Pondok Pesantren At-Thaibah Balon Ijo. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi pembelajaran fikih di kelas, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi motivasi belajar para siswa. Jadi, mata pelajaran fikih ini sangat penting karena membentuk pemahaman keragaman sekaligus karakter religius santri. Namun, keberhasilan pembelajaran tidak hanya dapat kita ukur dari materi, tetapi juga dari kondisi pembelajaran seperti bagaimana cara guru berinteraksi, kemudian metode seperti apa yang dilakukan guru tersebut dalam mengajar, kemudian media yang digunakannya seperti apa, serta bagaimana situasi di kelas tersebut. Jika kondisi pembelajaran baik, siswa lebih aktif dan termotivasi. Jika buruk, siswa menjadi pasif dan kurang semangat. Itulah mengapa penting untuk meneliti hubungan kondisi pembelajaran dengan motivasi belajar, terutama khususnya di Pondok Pesantren At-Thaibah yang menekankan keseimbangan antara teori dan praktik ibadah. Kemudian dalam penelitian ini juga kami memiliki tiga pertanyaan utama yang akan diajukan, yang mana bagaimana kondisi pembelajaran fikih di Pondok Pesantren At-Thaibah, kemudian bagaimana motivasi belajar siswa dalam pembelajaran fikih, dan yang ketiga, adakah hubungan antara kondisi pembelajaran dan motivasi belajar siswa tersebut. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama itu adalah mendeskripsikan bagaimana kondisi pembelajaran fikih di kelas. Kemudian yang kedua, mengetahui tingkat motivasi belajar siswa, dan yang terakhir yaitu adalah menganalisis apakah kondisi pembelajaran dan menganalisis apakah kondisi pembelajaran berpengaruh terhadap motivasi siswa tersebut. Metode penelitian yang kami gunakan secara rinci yaitu adalah yang pertama adalah mindset method, yaitu gabungan kuantitatif seperti menggunakan angket kuesioner dengan skala Likert, kemudian data dianalisis menggunakan SPSS, kemudian uji validitas, reliabilitas, mean, dan korelasi. Kemudian ada metode kualitatif yang mana wawancara dengan guru fikih, kemudian wawancara dengan beberapa siswa, serta yang terakhir ada pun observasi kelas. Gabungan kedua metode ini membuat hasil penelitian lebih lengkap dan akurat. Lanjut. Baik, selanjutnya ada hasil penelitian. Adapun hasil penelitiannya yaitu yang pertama bagian kuantitatif, yaitu uji validitas. Jadi uji validitas di sini yaitu semua item kuesioner dinyatakan valid karena nilai 1 hitung sampai 0,361. Jadi artinya seluruh pertanyaan sesuai untuk mengukur variabel dan kondisi pembelajaran dan motivasi. Contoh item yang paling kuat yaitu X9 sampai 1 sama dengan 0,726. Terus yang X4 sampai 1 sama dengan 0,656, serta Y5 sampai R yaitu sama dengan 0,855. Jadi ini menunjukkan bahwa beberapa aspek pembelajaran memiliki hubungan kuat dengan motivasi siswa. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Jadi uji reliabilitas ini dengan alfanya sama dengan 0,747, berarti instrumen ini konsisten dan reliable. Selanjutnya ada analisis mean, median, dan modus. Jadi hampir semua siswa memberi nilai tinggi dan juga kondisi pembelajarannya dan motivasinya. Terus mayoritas memiliki skor 3 dan 4 dan menunjukkan siswa merasakan pembelajaran yang baik dan motivasi yang tinggi. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari hasil kualitatif yang mana penjelasan secara rinci. Yang pertama kita bahas dari temuan gurunya terlebih dahulu. Guru fikih cenderung menggunakan seperti metode praktik seperti wudhu dan sholat, kemudian demonstrasi langsung, kemudian contoh kasus sehari-hari, dan yang terakhir yaitu ada media pembelajaran seperti video. Guru juga memberikan motivasi melalui seperti pujian, koreksi lembut, serta suasana pembelajaran yang kolaboratif. Hal ini membuat proses belajar jadi lebih menarik dan mudah dipahami siswa. Dan temuan dari siswa itu sendiri, siswa menyatakan bahwa video dan praktik langsung paling membantu. Mereka lebih tertarik pada materi praktis seperti sholat, wudhu, dan tayamum. Materi abstrak seperti warisan dan muamalah agak sulit dipahamin.
Beberapa siswa sangat antusias, sementara yang lain butuh bantuan lebih banyak. Selanjutnya ada integrasi temuan perbandingan antara data kualitatif dan kuantitatif. Jadi kedua data menunjukkan hasil yang sama. Demikian yaitu media pembelajaran. Jadi media pembelajarannya adalah faktor paling berpengaruh terhadap motivasi belajar. Terus metode guru berpengaruh tetapi tidak sebesar media visual dan praktik. Dan yang terakhir yaitu suasana kelas juga mempengaruhi terutama interaksi antara guru dan siswa. Jadi kesimpulannya yaitu adalah semakin baik kondisi pembelajaran maka semakin tinggi motivasi dari siswa tersebut. Yang mana kondisi pembelajaran fikih di Pondok Pesantren At-Thaibah tergolong baik dan sangat mendukung, serta motivasi belajar siswa cukup tinggi terutama pada materi yang bersifat praktek. Adapun hubungan signifikan antara kondisi pembelajaran dan motivasi belajar siswa, terutama dari penggunaan media pembelajaran seperti video dan demonstrasi ibadah. Jadi di sini kami ingin merekomendasikan versi bagaimana pengajaran yang lebih tepat. Yang pertama, kami menyarankan kepada guru tersebut memperbanyak penggunaan media pembelajaran seperti video dan praktek langsung. Kemudian pembelajaran perlu lebih interaktif agar siswa semakin aktif. Yang ketiga, pesantren perlu menyediakan fasilitas pendukung belajar seperti video pembelajaran dan modul mandiri. Dan yang keempat, guru perlu memperlambat tempo ketika mengajar materi sulit seperti waris dan zakat, atau lebih tepatnya dijelaskan secara detail. Mungkin sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.